Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, kali ini aku bakal sharing mengenai pengalaman aku ketika aku mengikuti seleksi di salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, yaitu Alfamidi, pada posisi manajemen trainee atau MT guys. So guys, sebelum mulai videonya, aku minta tolong sama kalian ya guys untuk subscribe channel aku ya guys, biar nanti kedepannya aku makin semangat untuk bikin konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua ya guys. Jadi guys, beberapa waktu lalu aku itu sempet upload konten video, yaitu salah satu persyaratan untuk memenuhi seleksi di rekrutmen MT Alfamidi. Di video ini nih, ini tuh aku upload video perkenalan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tahapan seleksi di MT Alfamidi guys. Nah, di komen-komen video ini tuh banyak banget yang nanya, "Kak, gimana sih proses rekrutmennya di Alfamidi? Apa aja sih Kak tahapan-tahapannya? Gimana sih Kak psikotesnya? Gimana sih wawancaranya?" Banyak yang nanya kayak gitu ya guys. Maka dari itu ini aku bakal bikin video khusus buat kalian semua untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kalian yang yang excited sama rekrutmen di MT Alfamidi ini guys. Jadi awal mulanya itu aku apply lamaran kerja di Alfamidi ini itu pada tahun 2018 guys. 2018 itu aku apply-nya di Job Fair UGM Yogyakarta. Nah, waktu itu tuh aku posisi masih kerja di Solo. Kemudian aku libur terus mengikuti Job Fair di UGM itu. Kemudian aku apply salah satu perusahaan di sana, yaitu di Alfamidi guys. Nah, beruntungnya aku besoknya tuh aku langsung dapet SMS pemberitahuan untuk lolos screening CV dan dipanggil untuk mengikuti psikotes guys. Nah, lalu aku berangkatlah psikotes. Waktu itu lokasi psikotes awalnya itu di kampus UII atau Universitas Islam Indonesia Yogyakarta guys. Aku berangkat pagi-pagi mengikuti tesnya. Nah, tapi sayangnya guys, waktu panggilan di tahun 2018 itu aku nggak lolos di psikotes tahap awal. Jadi setelah psikotes itu langsung diumumin siapa-siapa aja nama-nama yang bakal lolos untuk ke tahap selanjutnya. Nah, waktu itu aku nggak lolos, belum rezeki aku nggak lolos, jadi langsung aku pulang guys. Nah, tapi di tahun depannya, di tahun berikutnya, pada tahun 2019 lalu, tiba-tiba aku tuh dapat email dari Alfamidi lagi untuk undangan untuk mengikuti psikotes. Nah, tapi psikotes ini itu diselenggarakan di Semarang. Aku nggak tahu ya, tiba-tiba pihak Alfamidi itu email aku. Mungkin mereka masih nyimpen database aku ya untuk dipanggil sewaktu-waktu lagi. Jadi waktu itu aku dipanggil lagi untuk mengikuti proses seleksi MT di Semarang. Nah, langsung aku putusin untuk mengikuti seleksinya guys. Jadi langsung aku berangkat ke Semarang. Waktu itu tesnya siang hari di Alfamidi daerah mana ya, aku lupa nih. Pokoknya daerah Semarang sana, Semarang Barat. Terus aku langsung mengikuti seleksi tes tahap awal. Tapi pada waktu itu tuh pengumuman hasil psikotesnya itu nggak langsung diumumin kayak waktu di Jogja gitu guys. Jadi aku harus menunggu sekitar 2 minggu lah ya. 2 minggu baru dapetin info kelulusan tahap awal, yaitu psikotes. Dan alhamdulillah waktu itu aku dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahap seleksi selanjutnya guys. Aku udah lulus psikotes nih. Oh iya, udah lulus psikotes. Ini sebelum aku lanjut ke video berikutnya, mungkin aku bakal kasih info ke kalian secara garis besarnya. Ada berapa tahap sih dalam proses rekrutmen manajemen trainee atau MT di Alfamidi ini. Sebentar aku lihat contekan dulu ya guys. Contekanku. Nah, jadi itu ada 6. Waktu itu di tahun 2019 tuh aku mengikuti 6 tahapan untuk bisa tembus di posisi MT Alfamidi ini. Nah, yang pertama tuh ada psikotes. Yang kedua ada video perkenalan. Setelah lulus psikotes tuh disuruh bikin video perkenalan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak HRD-nya. Nanti deh satu persatu aku bahas ya.
Kemudian yang ketiga tuh ada seleksi presentasi studi kasus atau diskusi panel. Kemudian yang keempat ada langsung ke interview user. Dan yang kelima ada medical check up. Kemudian kalau medical check upnya lulus, langsung menuju ke tahap akhir, yaitu di nomor 6 ada offering letter. Kalau udah selesai offering letter berarti kita resmi menjadi karyawan Alfamidi, guys. Nah, tadi kan udah aku jelasin nih psikotes. Aku lulus di tahap pertama psikotes. Ini aku akan lebih jelaskan lebih lengkap ya di tahap pertama psikotes ini kayak gimana. Nah, jadi waktu itu aku tuh ikut psikotes di Semarang. Nah, untuk psikotesnya di MT Alfamidi ini tuh hampir psikotes umum kayak perusahaan rekrutmen perusahaan lainnya gitu loh. Cuman Alfamidi ini psikotesnya dia lebih susah. Dia lebih banyak soalnya, dia lebih rinci gitu. Kemudian ada bagian atau ada satu part psikotes yang khusus bahasa Inggris, guys. Jadi tuh dalam satu bundle soal itu ada sekitar 30 apa 20-an gitu ya. Sekitar 20-an apa 30-an soal bahasa Inggris yang harus kita kerjakan. Tapi itu soalnya tuh tertulis semua kok, guys. Nggak ada listening ataupun listening atau speaking. Jadi itu soalnya cuma tertulis semua. Kayak soal bahasa Inggrisnya tuh kayak soal TOEFL, mirip banget soal TOEFL, kayak mengisi susunan kata yang salah gitu. Kemudian psikotesnya itu aku udah lulus. Psikotesnya lumayan menguras lumayan menguras tenaga sih waktu itu. Ada psikotes tes koran, tes psikotik atau apa ya, pokoknya disuruh gambar itulah ya, disuruh gambar pohon sama gambar manusia gitu. Itu hampir proses psikotesnya itu hampir dari siang sampai sore, full itu psikotesnya, langsung di maraton semuanya. Habis itu disuruh pulang nunggu pengumuman selanjutnya. Pengumuman selanjutnya sekitar 2 mingguan. Nah, alhamdulillahnya setelah aku menunggu pengumumannya itu, aku lulus, guys, di psikotes awal itu. Jujur aku akui psikotes Alfamidi ini lumayan susah karena lumayan menguras menguras otak juga untuk pengerjaannya. Ditambah lagi ada bagian tes bahasa Inggrisnya, jadi makin lah, guys itu. Nah, lulus. Kemudian di tahap kedua aku dapat undangan untuk membuat video perkenalan. Nah, di sini lewat email ya, semua pemberitahuannya lewat email dan SMS. Nah, untuk yang di tahap kedua ini, untuk yang membuat video perkenalan ini, videonya aku upload, guys. Yang video tadi yang aku sebutin di sini, di video ini ya, itu tuh sebenarnya video buat melengkapi salah satu syarat rekrutmen di Alfamidi. Karena waktu itu Alfamidi itu model rekrutmen MT-nya itu nggak ada interview HR atau interview HRD secara tatap muka langsung. Jadi mereka modelnya itu kandidatnya disuruh bikin video, kemudian diupload di YouTube. Mereka tuh udah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang dikirim email ke kita, kemudian kita bikin video untuk jawab pertanyaan-pertanyaan itu, guys. Nah, pertanyaannya itu seputar kayak interview HRD sih, kayak perkenalan, dari kampus mana, IPK-nya berapa, pengalaman kerja, kemudian karena ini seleksi manajemen trainee, kalian pasti udah tahu lah ya manajemen trainee itu apa. Jadi aku nggak bakal ngejelasin apa sih definisi dari manajemen trainee ini atau MT. Karena ini seleksi MT itu di susunan pertanyaannya itu ada pertanyaan yang menonjolkan karakter kepemimpinan. Seperti waktu itu tuh ada pertanyaan pengalaman kepemimpinan kamu apa, kemudian hal-hal tersulit ketika kamu memimpin itu apa. Disuruh bercerita, guys, seperti itu, guys. Disuruh bercerita semuanya, pengalaman-pengalaman kalian di organisasi maupun pengalaman bekerja. Jadi itu aku dikasih deadline sekitar hampir 2 minggu lah ya untuk bikin video tersebut. Nah, video itu tuh harus diupload di YouTube masing-masing kandidat. Kemudian kami sebagai kandidatnya itu harus ngirim link video YouTube itu ke HRD-nya melalui reply di email tadi gitu, guys. Setelah aku kirim semua video-video yang tadi itu,
Kemudian aku menunggu lagi pengumumannya dari jarak pengumuman aku lolos video perkenalan itu sampai aku ke tahap selanjutnya itu sekitar 2 minggu lagi guys. Jadi itu tuh bakal diinfoin, bagusnya Alfamidi bakal diinfoin kamu lolos ke tahap selanjutnya atau enggak lewat SMS sama email. Nah setelah menunggu sekitar 2 mingguan guys, alhamdulillah lagi aku dapat email bahwa aku lolos untuk melaju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap yang ketiga, yaitu ada presentasi studi kasus. Mungkin kalau di seleksi MT perusahaan-perusahaan lain itu kayak ada FGD, Focus Group Discussion. Nah tapi kalau di MT Alfamidi ini itu waktu seleksi di tahun 2019, FGD-nya itu modelnya dia kayak diskusi panel gitu. Jadi diskusi panelnya itu nggak bareng sama peserta-peserta lain guys, tapi langsung dihadapkan sama jajaran pejabat-pejabat perusahaan tersebut. Ada manajer bagian ini, ada petinggi bagian ini, ada kepala divisi bagian ini. Jadi langsung dihadapkan pada, kalau nggak salah itu waktu itu 5 guys, aku dihadapin sama 5 petinggi dari Alfamidi, tapi waktu itu diskusi panelnya tuh lewat online guys, jadi kayak lewat video call gitu. Nah waktu itu tuh untuk mekanisme pelaksanaan presentasi panelnya itu kami kandidat yang lolos itu dikasih email, kemudian dikasih email pemberitahuan dan dikasih tahu lampiran tema-tema apa, studi kasus apa yang bakal kita pilih. Kita disuruh memilih 1 dari 5 kalau nggak salah, 1 dari 5 tema atau studi kasus. Tentunya itu temanya berhubungan dengan dunia retail ya guys. Ya secara kan ngelamar MT di perusahaan retail, pastinya mereka juga mengambil studi kasusnya di masalah-masalah perusahaan retail ya guys. Nah guys, kebetulan waktu itu aku tuh milih tema yang mengenai penataan barang, rak display barang dan pengaruhnya terhadap penjualan barang itu. Aku mengambil tema itu, kemudian aku bikin presentasinya dalam model PowerPoint waktu itu. Aku riset dari internet, dari berbagai referensi, literatur. Aku juga sempat nanya-nanya ke teman aku yang dari jurusan ekonomi retail gitu. Kemudian aku rangkum semuanya menjadi PowerPoint. Jadi mereka mintanya itu dalam bentuk slide PowerPoint, dikirim ke mereka. Habis itu kita presentasiin. Waktu itu aku presentasi panelnya di cabang Jogja guys, jadi itu nggak langsung ke head office-nya di Tangerang Alam Sutra sana, tapi mereka mengadakan seleksi itu lewat online. Jadi waktu itu aku tuh presentasi panelnya lewat video call, dihadapin langsung sama 5 pejabat di head office-nya sana. Jadi aku presentasi dengan presentasi studi kasus tema yang aku pilih tadi, aku jelasin ke mereka semua. Nah anehnya itu mereka nggak nanya mendalam guys, nggak nanya mendalam soal presentasi aku, soal tema-tema yang aku jelasin kepada mereka, tapi mereka malah nanya soal video yang aku bikin buat di tahapan seleksi kedua tadi. Mereka malah bilang, kamu suka bicara ya gitu. Karena kalau mungkin dilihat dari video aku waktu itu kan durasinya lumayan lama ya guys, sekitar 17 menitan. Malah mereka itu nanya-nanya soal video itu, jadi nggak nanya-nanya soal presentasi yang aku buat, studi kasus yang aku buat, yang aku jelaskan pada waktu itu gitu. Nah tapi tergantung sih guys, tergantung panelisnya ya. Mungkin karena waktu itu panelisnya lagi baik kali ya, mendapat panelis yang baik kali ya. Mungkin mereka lebih excited di video YouTube aku ya, makanya dia nggak nanya-nanya terlalu dalam mengenai presentasi aku guys. Tapi berdasarkan cerita-cerita dari teman-teman MT waktu itu tuh, mereka ditanyain cukup detail guys mengenai presentasi mereka. Kok bisa gini, menurut kamu gimana, gini gitu sih. Tapi untungnya aku alhamdulillah waktu itu mereka 5 panelisnya itu nggak nanya yang aneh-aneh, malah nanya seputar di YouTube itu guys. Jadi merasa beruntung banget waktu itu seleksi panelis gitu loh guys. Nah buat kalian yang masih bingung kok bisa sih presentasi lewat video call, apa enggak
bingung tuh. Jadi tuh mereka kayak punya aplikasi sendiri gitu loh guys, aplikasi yang udah terhubung dengan laptop di cabang. Waktu itu seleksinya di proses pelaksanaan diskusi panelnya di Jogja, namun panelisnya berada di head office Tangerang sana. Jadi mereka tuh Alfamidi itu punya kayak aplikasi yang terhubung langsung dengan laptop kantor gitu loh. Ketika aku buka presentasi PowerPoint di laptop situ cabang Jogja itu mereka langsung ke present gitu loh, apa-apa yang aku tayangin di laptop itu gitu. Nggak tahu siapa aplikasinya, itu teknologi mereka lah, nggak tahu. Jadi jelas dan detail banget. Kemudian video callnya juga lancar, maksudnya nggak tersendat-sendat gitu loh. Menggunakan headset dan mikrofon waktu itu ketika presentasi. Jadi jelas dan nggak ada hambatan susah sinyal atau apa waktu itu guys.